Kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, di antaranya pemegang kekuasaan dan kepemilikan tertinggi adalah Allah SWT, berpegang teguh dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan pemerataan, serta menghindari transaksi-transaksi yang mengandung riba. Adapun tujuan dari kebijakan moneter Islam di antaranya: yang pertama, kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh, lalu keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan, lalu yang terakhir stabilitas nilai uang, yang merupakan tujuan pokok dari kebijakan moneter Islam. Stabilitas nilai uang mempunyai pengaruh besar terhadap kegiatan perekonomian, baik secara ideologi maupun secara praktek, karena uang menentukan nilai dan harga suatu barang dan jasa. Ketidakmenentuan uang mengakibatkan kerusakan perekonomian karena orde ekonomi didasarkan pada prinsip penawaran sebelum permintaan, sehingga peramalan suatu harga dengan tepat menjadi sulit dilakukan. Ketidakmenentuan nilai uang yang lebih berbentuk inflasi daripada deflasi menunjukkan bahwa uang tidak dapat berfungsi sebagai suatu satuan hitung yang adil dan benar, dan menyebabkan pelaku ekonomi berlaku tidak adil pula terhadap pelaku lain dengan tidak disadarinya, yaitu dengan memerosotkan aset-aset moneter tanpa sepengetahuannya. Kemudian, perluasan kesempatan kerja dan stabilitas ekonomi. Secara keseluruhan, stabilitas nilai uang adalah prioritas utama dalam kegiatan manajemen moneter Islam. Stabilitas nilai uang yang tercermin dalam stabilitas tingkat harga sangat berpengaruh terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan pokok, pemerataan distribusi, pendapatan dan kekayaan, tingkat pertumbuhan ekonomi real yang optimum. Berbicara dengan instrumen moneter Islami, berkaitan dengan instrumen kebijakan moneter Islam, ada beberapa teori permintaan akan uang. Islam mengelompokkan ke dalam tiga kelompok mazhab. Mazhab yang pertama yaitu mazhab Iqtisaduna. Mazhab ini memandang bahwa jumlah uang yang beredar merupakan elastis sempurna di mana pemerintah sebagai pemegang otoritas moneter tidak mampu untuk memenuhi jumlah uang yang beredar. Mazhab yang kedua itu mazhab mainstream. Mazhab ini memandang bahwa penawaran uang dalam Islam sepenuhnya dikontrol oleh negara sebagai pemegang monopoli dan penerbitan uang yang sah. Dan mazhab yang ketiga yaitu mazhab alternatif. Menurut mazhab ini, permintaan uang terkait erat dengan konsep endogeneus uang dalam Islam. Konsep ini dalam Islam diartikan sebagai representatif dari volume transaksi yang ada dalam sektor real. Konsep ini menjembatani dan tidak mendikotomi antara pertumbuhan uang di sektor moneter dan di sektor real. Adapun instrumen-instrumen kebijakan moneter dalam Islam dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama itu kontrol kuantitatif pada penyaluran dana. Adapun bagian dari kelompok pertama ini dapat berupa yang pertama itu statutory reserve recruitment. Instrumen ini pada ekonomi Islam merupakan instrumen yang sangat penting karena diskon rate dan operasi pasar terbuka tidak dapat berlaku, yang mana bank komersial diwajibkan
menetapkan sebagian dananya yang berasal dari demand deposit pada bank sentral sebagai statutory reserves. Yang kedua itu credit ceiling, yaitu batasan nilai kredit tertinggi yang biasa diberikan bank komersial untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total sesuai dengan target moneter. Bagian yang ketiga itu demand deposit. Untuk mempengaruhi reserve pada bank komersial, pemerintah berwenang memindahkan demand deposit pemerintah yang ada pada bank sentral kepada dan dari bank komersial. Instrumen ini memiliki fungsi yang mirip dengan fungsi operasi pasar terbuka, di mana bank sentral mempengaruhi langsung terhadap bank komersial. Bagian yang keempat, makul, yaitu instrumen yang mensyaratkan bank-bank komersial untuk menyisihkan sebagian debit yang dikuasainya dalam proporsi tertentu yang berdasarkan kesepakatan bersama guna menanggulangi masalah likuiditas. Dan bagian yang terakhir adalah moral quotient, yaitu kontak-kontak personal, konsultasi, dan pertemuan-pertemuan bank sentral terhadap bank komersial untuk memonitor kekuatan dan masalah-masalah yang dihadapi bank-bank komersial. Dengan instrumen ini, bank sentral dapat dengan jelas dan tepat memberikan saran guna mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh perbankan, sehingga akan memudahkan pencapaian tujuan perbankan yang telah direncanakan. Kelompok besar yang kedua yaitu metode yang dapat menjamin alokasi pembiayaan dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif. Adapun bagian instrumen ini adalah yang pertama itu treating the created money as way. Uang ini yang diciptakan bank sentral berasal dari pelaksanaan hak wayang. Hal ini membawa keuntungan bagi bank sentral karena biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan uang lebih kecil. Yang mana oleh karena itu, dengan adanya hal tersebut, maka sewajarnya bank sentral menyisihkan sebagian dananya sebagai fee atau pajak yang utamanya digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang dapat memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin dan dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan. Bagian yang kedua itu goal oriented allocation of credit, di mana alokasi pembiayaan perbankan berdasarkan tujuan pemanfaatan akan memberikan manfaat yang optimum bagi semua pelaku bisnis, yang mana akan menghasilkan barang dan jasa yang dapat terdistribusi ke semua lapisan masyarakat. Itulah instrumen-instrumen kebijakan moneter Islam. Teori inflasi dalam Islam. Al-Makrizi menyatakan inflasi merupakan sebuah fenomena yang menimpa kehidupan di seluruh dunia sejak dahulu hingga sekarang. Sebenarnya dalam ekonomi Islam tidak dikenal dengan inflasi karena mata uang yang dipakai adalah dinar dan dirham yang mempunyai nilai yang stabil dan dibenarkan oleh Islam. Namun dinar dan dirham yang di sini dalam artian sebenarnya yaitu dalam bentuk emas maupun perak, bukan dinar dan dirham yang sekedar nama. Al-Makrizi mengungkapkan bahwa sejatinya inflasi tidak terjadi karena faktor alam saja, melainkan karena faktor kesalahan manusia juga. Sehingga berdasarkan faktor penyebabnya, Al-Makrizi menegaskan bahwa inflasi terbagi menjadi dua, yaitu natural inflation dan human error inflation. Yang pertama itu adalah natural inflation. Sesuai dengan namanya, inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah, di mana orang tidak mempunyai kendali atasnya dalam hal mencegah. Maka natural inflation akan dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada akibat uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak, di mana ekspor naik sedangkan impor turun. Yang kedua, akibat dari turunnya tingkat produksi karena terjadinya paceklik, perang, ataupun embargo dan boikot. Yang kedua itu ada human error inflation, di mana human error inflation dikatakan sebagai inflasi yang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan dari manusia itu sendiri. Human error inflation dapat dikelompokkan menurut penyebab-penyebabnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada korupsi dan administrasi yang buruk. Yang kedua, pajak yang berlebihan. Yang ketiga itu ada pencetakan uang dengan maksud
menarik keuntungan yang berlebihan. Di mana menurut para ekonomi Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian dikarenakan menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat, yaitu turunnya marginal propensity to save. Yang ketiga, meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja, terutama pembelanjaan untuk barang-barang non-primer dan barang-barang mewah, atau naiknya marginal propensity to consume. Yang keempat, mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif, yaitu penumpukan kekayaan atau hoarding, seperti pada aset properti, yaitu tanah dan bangunan, logam mulia, mata uang asing, dan mengorbankan investasi ke arah produktif seperti pertanian, industrial, perdagangan, dan transportasi. Selanjutnya itu resolusi mengatasi inflasi dalam perspektif Islam. Yang pertama, Abdul Qadir Jalum dalam bukunya Sistem Keuangan di Negara Khalifah mengungkapkan bahwa sistem moneter yang berbasis emas dan perak merupakan satu-satunya sistem moneter yang mampu menyelesaikan inflasi besar-besaran yang menimpa seluruh dunia dan mampu mewujudkan stabilitas nilai mata uang dan nilai tukar serta mendorong kemajuan perdagangan internasional. Yang kedua, pelarangan impor jika memang produksi dalam negeri masih mencukupi. Kebijakan ekonomi Islam dalam menangani inflasi, yang pertama ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Pada kebijakan fiskal, dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi ada beberapa instrumen yang bisa digunakan, yaitu memaksimalkan penghimpunan zakat serta pengoptimalan pemanfaatan zakat. Yang kedua, mengenakan biaya atas dana yang menganggur atau cost of idle fund. Yang ketiga, menggunakan prinsip bagi hasil pada setiap transaksi atau segala jenis usaha dan meninggalkan bunga. Pada kebijakan moneter, sebagaimana pada zaman Rasulullah dan Khalifah Rasyidin, kebijakan moneter dilaksanakan tanpa menggunakan instrumen bunga sama sekali. Karena dalam perekonomian kapitalis, tingkat bunga seringkali berfluktuasi, yang sengaja hanya disimpan pun akan terus-menerus berubah. Penghapusan bunga dan kewajiban membayar zakat sebesar 2,5% per tahun tidak hanya dapat meminimalisasi permintaan spekulatif akan uang maupun penyimpanan uang yang diakibatkan oleh tingkat bunga, melainkan juga memberikan stabilitas yang lebih tinggi terhadap permintaan uang, di mana dalam perekonomian Islam untuk menjaga stabilitas tingkat harga dan beberapa hal yang dilarang, yaitu permintaan yang tidak real, penimbunan mata uang, transaksi talaki rukban, transaksi kali bikali, serta segala bentuk riba. Cukup sekian materi tentang kebijakan moneter Islam, stabilitas nilai uang, instrumen moneter Islam, dan teori inflasi dalam Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.